berhadapan dengan orang yang meminta uang aja tanpa ada usaha, juga berhutang tanpa niat mengembalikan atau menganggap perilaku itu sebagai hal yang wajar, memang bisa melelahkan secara emosional, mental, dan juga spiritual loh. Apalagi kalau kamu adalah tipe orang yang bertanggung jawab, tidak mau merepotkan orang lain, dan punya kesadaran spiritual bahwa energi yang kita berikan akan kembali kepada kita. Hari ini kita akan melihat persoalan ini dari 3 lapis, yaitu psikologis, sosial budaya, dan spiritual. Lalu aku akan memberi beberapa cara konkret untuk memutus lingkaran ini tanpa menyakiti kamu. Pertama, dari sisi psikologi, kamu bertemu dengan free rider dan emotional manipulator. Ada jenis orang yang secara psikologis tuh terbiasa mengambil keuntungan dari kebaikan orang lain. Dalam psikologi sosial ini disebut sebagai free rider, orang yang menumpang pada sumber daya orang lain tanpa mau kontribusi. Ada juga yang memakai strategi guilt tripping atau membuatmu merasa bersalah kalau menolak, atau juga dengan learn helplessness, terbiasa untuk berusaha karena selalu ada orang baik yang bisa diminta, atau juga pseudo victim, yaitu merasa selalu menjadi pihak yang dizalimi padahal yang sedang mengambil keuntungan. Dan ini bisa terasa seperti pemalakan halus ya. Sementara kamu adalah tipe orang yang punya empati yang tinggi, sense of responsibility yang kuat, dan punya mekanisme spiritual yang jujur. Gabungan ini membuat kamu jadi target empuk bagi orang-orang yang tidak punya integritas finansial. Saya tidak sedang membicarakan orang yang miskin atau yang tidak punya uang, tapi mental yang selalu minta tanpa usaha. Nah, yang kedua, dari sisi sosial budaya, kita hidup dalam budaya permintaan. Di banyak komunitas atau keluarga, meminta uang itu dianggap sebagai bentuk kedekatan, bentuk solidaritas, atau pola turun-temurun, sebuah normalisasi yang dimana perilaku yang sebenarnya itu nggak sehat. Sementara kalau menolak itu kita dianggap pelit, tidak peduli, atau sombong, mentang-mentang punya uang banyak, begitu kira-kira. Nah, budaya ini berbahaya karena menormalisasi perilaku merugikan dan membuatmu merasa harus selalu memberi dan memberi, terus memberi. Ketiga, dari sisi spiritual, energi ketidakseimbangan akan menuntut keseimbangan. Karena secara spiritual, kamu itu benar, mengambil tanpa memberi adalah menciptakan hutang energi. Nah, orang yang suka meminta, mengambil hak orang lain, berhutang tanpa membayar, itu sedang menciptakan beban energi yang akan menagih konsekuensinya. Tidak selalu dalam bentuk uang, tapi kadang muncul sebagai kesulitan hidup, atau relasi yang berantakan, atau mungkin stagnasi, nggak bisa berkembang. Karena alam itu punya hukum dasar. Energi harus seimbang, dan kamu merasakan ketidakseimbangan itulah yang membuatmu tidak nyaman. Lalu, bagaimana cara memutus lingkaran itu tanpa konflik? Berikut 5 cara yang elegan, tegas, dan tetap menjaga martabatmu. Pertama, seperti biasa saya katakan, bikin batasan atau boundary yang jelas secara verbal, dan gunakan kalimat yang netral dan tidak bisa ditawar. Misalnya, maaf aku tidak bisa meminjamkan uang, atau aku sedang fokus menata keluargaku jadi aku nggak bisa memberikan kamu pinjaman, atau aku lagi punya prioritas lain sekarang. Nah, kamu nggak perlu menjelaskan panjang lebar tentang kebutuhan kamu sendiri, karena kalimat pendek itu sudah sah dan sudah valid. Yang kedua, jangan lagi memakai uang untuk menjaga relasi. Banyak orang baik tidak enakan ya menolak karena takut hubungannya retak.
Tapi orang yang memanfaatkanmu tidak peduli relasi, mereka cuma peduli manfaat. Kamu tuh sedang membangun relasi yang lebih sehat dengan berkata tidak. Yang ketiga, batasi akses. Kadang yang kamu perlukan itu bukan cuma menolak ya, tapi juga membatasi akses, yaitu jarang membalas WA dengan cepat, tidak hadir di ruang-ruang yang membuatmu jadi target, memberi jarak emosional dari orang yang selalu meminta-minta ya. Energi kamu bukan tempat publik, energi kamu tuh harus dikelola. Kamu boleh menutup pintu loh, boleh. Nah yang keempat, ubah pola bantu dari uang jadi informasi. Kalau ada yang minta uang, alihkan. Aku nggak bisa bantu uang, tapi aku bisanya bantu info nih. Misalnya info lowongan kerja. Atau aku bisa bantu ide usaha kalau kamu mau. Atau juga secara halus kamu bilang begini, aku mendukung upayamu, bukan malasmu. Orang yang tulus akan menerima. Nah, orang yang niatnya hanya ingin meminta itu dan nggak akan mengembalikan atau meminjam tidak mengembalikan, itu dia akan pergi sendiri karena tidak mendapatkan apa yang mereka cari. Yang kelima, ingat, menolak itu bukan dosa, itu menjaga dirimu, karena kamu tuh bukan mesin ATM. Memberi tanpa batas itu bukan kebaikan, itu pelanggaran terhadap diri kamu sendiri. Dalam baca spiritual, menolak permintaan yang tidak sehat adalah bentuk menjaga energi, bukan ego. Itu yang terpenting sih. Kamu tuh sedang belajar menciptakan ekosistem yang sehat. Jadi lingkunganmu mungkin sedang kacau ya, tapi kamu tidak harus ikut arus kacau itu. Dengan cara membuat batasan, misalnya kamu menetapkan standar baru, mengajari orang bagaimana memperlakukan kamu seharusnya, juga menjaga integritas dirimu, dan juga hormati hukum energi bahwa memberi dan menerima itu harus seimbang. Kadang cara terbaik menyembuhkan lingkungan adalah menyembuhkan sikap kita terhadap lingkungan itu. Jadi sikap kita dulu, baru lingkungannya akan belajar. Sampai jumpa lagi.